Apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Nah saudara, saya berkesempatan pada episode kali ini ingin mengetahui bagaimana perkembangan kasus COVID-19 sekaligus penanganan kasus COVID-19 di Kota Denpasar. Kita mengetahui bahwa memang beberapa waktu yang lalu kasus COVID-19 relatif landai, kemudian dalam 2 pekan terakhir ini COVID-19 kasusnya ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, dalam kesempatan kali ini Sapa Redaksi on Location akan menjumpai juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar bersama Bapak Dewa Gedire. Ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Om Swastiastu Pak Dewa. Wah, sehat selalu nggih Pak? Ya, kabar selalu nggih Pak? Luar biasa ini nggih Pak. Waduh. Terima kasih Pak Dewa atas waktunya bersama Kompas TV ini pada kesempatan kali ini. Yang penting tetap sehat nih Ki. Semangat. Pak Dewa, ini kan kita mau lihat bagaimana perkembangan kasus dan penanganan COVID-19 untuk Kota Denpasar. Kan sekarang ini memang disinyalir perkembangan dari Delta, kemudian ada Omikron nih kepanggil. Nah, kita sebetulnya pengen tahu sih dari pemerintah daerah Kota Denpasar seperti apa. Tapi secara umum dulu Pak, sekarang ini perkembangannya yang terjadi seperti apa sih Pak kalau Kota Denpasar Pak ya? Baik, terima kasih Mas Bambang. Ya. Jadi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar, memang kita ketahui ya dalam 2 pekan ini mengalami peningkatan, yang cukup signifikan. Itu bahkan kita sempat melandai ya pada bulan September, Oktober sampai Desember. Itu bahkan hanya 1 digit masih. Nah, begitu memasuki akhir bulan Januari sampai awal Februari ini kasus meningkat. Ini emang diawali dari Pulau Jawa ya yang meningkat, DKI pertama, kemudian di Bali meningkat. Dan ini puncaknya itu sempat 1 hari itu bahkan mencapai 989 kasus. Oh, sempat ya Pak ya kemarin ya? Ya, bahkan hampir menyentuh angka 1000 kasus harian ya. Baik. Nah, kemudian dengan berbagai upaya yang kita lakukan di Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, mengambil langkah-langkah strategis dengan mengumpulkan seluruh Satgas ya, baik di tingkat kota, kecamatan, termasuk juga di tingkat desa dan kelurahan. Juga kita menggandeng Forkompinda. Dengan berbagai langkah yang kita lakukan dalam 3 hari terakhir ini, tingkat kesembuhannya semakin meningkat, tetapi kasus penularannya kita temukan ini juga masih tinggi. Tapi tetap kita akan terus berupaya dengan seluruh Satgas dan juga didukung oleh instansi yang lain seperti TNI dan Polri. Kemudian juga tentu partisipasi masyarakat ini sangat kita harapkan bagaimana kasus ini bisa segera melandai. Dan yang cukup mengembirakan juga tingkat kesembuhannya nih dalam 3 hari terakhir ini melampaui kasus harian. Jadi, tingkat kesembuhannya itu lebih tinggi dari kasus hariannya. Baik. Oh, jadi memang, nah kalau kita melihat ini apakah bisa, kalau melihat dari gejala-gejala ya Pak, apa yang ditemukan di masyarakat nih? Apakah gejalanya ringan atau gejalanya sama Delta atau memang ada indikasi-indikasi ini Omikron misalnya? Bagaimana Pak kalau kemarin dari kasus-kasus ini kan
kita punya data nih, kita lihat gejala-gejala masyarakat ini kebanyakan yang seperti apa kok sekarang ini? Iya. Yang nanya Jadi nih. kalau kita melihat gejala dari kasus COVID-19 tahun ini, ya, memang itu yang kita temukan memang gejalanya yang lebih dominan, ya, lebih dominan gejala ringan, bahkan ada yang banyak juga tidak bergejala. Oke. Tetapi kami juga himbau agar kondisi ini, kasus ini tidak diabaikan atau disepelekan atau bahkan diremehkan, tapi tetap kita harus waspada, berhati-hati, dan karena tingkat penyebarannya ini untuk untuk tahun ini memang sangat masif sekali. Tinggi sekali penyebaran karena dalam waktu 2 minggu sudah mencapai ribuan kasus, bahkan sampai saat ini di Kota Denpasar, ya, khususnya Kota Denpasar, ada sekitar 5.800 kasus aktif yang masih terdata sekarang ini, terkonfirmasi. 5 ribuan masih ya Pak ya? 5 ribuan, itu tersebar, baik dirawat di tempat isolasi terpusat, kemudian ada yang dirawat di rumah sakit, ya. Kita di Denpasar ada 16 rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun non-rujukan yang melayani pasien COVID-19, dan juga ada sebagian yang masih isolasi mandiri. Masih ada yang boleh isolasi mandiri. Isolasi mandiri karena juga gejalanya ringan atau tidak bergejala, dan rumahnya tentu harus juga memenuhi syarat. Karena kita terus pantau bersama Satgas Desa Kelurahan, termasuk juga dari puskesmas setempat. Jadi ini boleh dikatakan ini tetap bergerak ya Pak ya, sampai desa, kecamatan, istilahnya memantau apabila ada satu kasus ini tetap dilakukan tracing Pak. Iya. Kemudian akan dipilah, misalnya kalau dia bergejala berat, mereka isolasi terpadu di rumah sakit gitu ya. Yang relatifly perlu penanganan bisa isolasi tersendiri yang kita sediakan, atau tidak bergejala tetap bisa isolasi mandiri, tetapi tetap dalam pantauan Satgas COVID-19 ya, melibatkan kecamatan, puskesmas setempat. Baik. Nah, kalau melihat dari sebaran ini Pak untuk Kota Denpasar ini, di mana sih Pak? Kalau petanya seperti apa sih Pak yang ini biar masyarakat juga paham? Denpasar ini kan terdiri 4 kecamatan. Ada Denpasar Barat, Denpasar Selatan, kemudian Denpasar Utara, dan Denpasar Timur. Kalau kita melihat peta sebaran dari kasus COVID-19 di Kota Denpasar, kalau kita melihat data per kecamatan, memang kasus yang paling tinggi kita temukan ada di Denpasar Barat, Denpasar Selatan, dan kemudian usul Denpasar Utara dan Denpasar Timur. Denpasar Timur. Ini memang polanya kita amati dari sejak pertama kali kita temukan kasus COVID-19 di Kota Denpasar sejak tahun 2020 ya. April tahun 2020 lalu, memang ini kasusnya memang kita banyak temukan Denpasar Barat. Dan kenapa Denpasar Barat? Ya kalau kita cermati lebih dalam lagi, memang jumlah penduduknya sana paling tinggi. Kepadatannya itu memang di antara 4 kecamatan Denpasar Barat yang paling padat. Kemudian juga mobilitasnya sangat tinggi, juga pusat-pusat perekonomian, pusat aktivitas masyarakat ini Denpasar Barat yang paling banyak. Ada Pantai Sanur ya, ada Sanur, kemudian usul Denpasar Utara, kemudian Denpasar Timur yang paling sedikit kasusnya. Dan ini kita memang terus upayakan bersama seluruh Satgas bagaimana kasus ini bisa terkendali, jangan sampai melonjak seperti tahun kemarin yang sampai kita kewalahan di rumah sakit, ya, seperti oksigen habis, nakes banyak yang terpapar. Ini kan menyebabkan gangguan pelayanan di rumah sakit. Ini kita harapkan jangan sampai kembali terjadi seperti tahun kemarin. Baik. Jadi kalau melihat memang misalnya Denpasar Barat ini menjadi, boleh dikatakan karena memang kondisi daerahnya, jumlah penduduknya lebih banyak, kepadatan penduduknya ini menyebabkan, boleh dikatakan apabila terjadi satu kasus penyebaran lebih masif ya Pak ya. Itu menyebabkan Denpasar Barat selalu kondisinya di atas terus ini maksudnya gitu. Nah, dengan ini apa yang dilakukan di sana Pak kepada masyarakat di sana untuk
Baik, terima kasih, prokesnya atau apanya gitu Pak? Bang. Jadi kita secara umum ya, Nggih. begitu kasus mulai melonjak pada akhir Januari, itu kita di Satgas Penanganan COVID langsung mengambil langkah cepat, kemudian kita seluruh merapatkan, Pak Oli langsung memimpin. Ada beberapa langkah strategis yang waktu itu diputuskan, ada 6 langkah strategis. Yang pertama itu menggencarkan 3T, tracing, testing, treatment. Jadi kita harus sedemikian upaya yang kita lakukan untuk menggencarkan 3T. Karena kita dengan upaya ini kita mempercepat menemukan kasus dengan melakukan tracing untuk menemukan kontak erat, sehingga kita lanjutkan dengan testing, dan kalau hasilnya ada yang positif, kita langsung bawa ke tempat isoter ataupun ke rumah sakit. Ini treatmentnya. Kemudian yang kedua, kita menggencarkan akselerasi cakupan vaksinasi. Ini vaksinasi khusus yang dosis ketiga atau booster ini kita harus gencarkan, karena terbukti vaksinasi ini mampu mengurangi risiko baik tingkat keparahan maupun tingkat kematian. Dari beberapa kasus memang yang kita temukan kasus kematian ini lebih banyak yang ternyata belum divaksinasi. Nanti tentu berbagai alasan kenapa belum divaksinasi. Ya mungkin karena ada kondisi kondisi kesehatannya atau punya riwayat tekanan darah ini, karena sehingga yang bersangkutan belum divaksin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan tempat isolasi terpusat. Ya, isolasi terpusat yang awalnya ya pada waktu kasus melandai kita sempat menutup tempat isolasi terpusat, yang mana awalnya kita ada 11 tempat isolasi terpusat pada saat tahun lalu ketika kasus puncak. Kemudian karena kasus melandai kita tutup. Nah, kemarin begitu kasus mulai meningkat, kita segera siapkan isolasi terpusat untuk apa? Untuk melakukan karantina atau isolasi bagi pasien yang sudah dinyatakan positif dengan gejala ringan ataupun yang tanpa bergejala. Ini untuk memutus sehingga tidak menularkan lagi kepada keluarganya atau temannya di kantor atau siapa yang sempat ketemu dengan yang bersangkutan, sehingga ini kita lakukan isolasi terpusat. Yang kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit. Jadi rumah sakit kemarin kita sudah koordinasi agar sedini mungkin menyiapkan, mengkonversi ruangannya untuk dijadikan sebagai perawatan untuk pasien COVID-19. Termasuk juga kita cek kesiapan tentang ketersediaan oksigennya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggencarkan operasi justisi terkait dengan ketaatan atau kedisiplinan tentang protokol kesehatan. Jadi ini setiap hari tim kita, Satgas kita, baik dari Satpol PP, kemudian dibantu TNI, Polri melalui Babinsa dan Babinkan Humas, itu tiap hari melakukan operasi-operasi justisi. Mengingatkan kembali masyarakat ini ya. Masyarakat tidak lengah lagi, tidak abai lagi menerapkan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghindari dari tertularnya COVID-19. Kemudian yang selanjutnya tentu upaya yang melakukan mengaktifkan lagi Satgas yang ada di tingkat Banjar. Tingkat Banjar ini sangat membantu kita bagaimana membantu melakukan tracing ya ke rumah-rumah penduduk, kemudian juga membantu mengingatkan dan mensosialisasikan kepada warga di tingkat Banjar, desa untuk senantiasa prokes ya. Prokes. Kadang-kadang setelah sekian lama masyarakat dan mulai jenuh, mulai mengabaikan protokol kesehatan, sehingga kasusnya mulai naik. Kan begitu seperti itu sejak 2 tahun lalu. Jadi inilah yang kita lakukan upaya ini, mudah-mudahan, dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat itu sendiri. Ini kesadaran masyarakat ini ya Pak ya yang Bapak Dewa menarik. Jadi isoter yang tadinya kita kosong boleh dikatakan sekarang diaktifin lagi. Dan rumah sakit juga mulai ditambah lagi gitu Pak ya.
Nanti mohon izin Pak Dewa, kalau boleh nanti kita jalan ke sana ya Pak gitu. Kita lihat ke isoter di hotel, kemudian ke rumah sakit juga, coba supaya kita ada gambaran. Ya. Dan gitu. juga kita ya ada ini juga kalau kita lakukan, kita juga sementara Ya. menutup juga beberapa fasilitas publik yang ada di kota. Oke. Karena kita ketahui di Denpasar biasanya kan lapangan ya itu menjadi tempat berkerumun, banyak rekreasi, masyarakat rekreasi lah. Ramai sekali sehingga untuk sementara, apalagi Denpasar status levelnya ditingkatkan jadi level 3. Level 3 ya Ada Pak. beberapa fasilitas publik yang kita sementara tutup. Termasuk juga kegiatan PTM. Ini awalnya kan kita sempat ada pembelajaran tatap muka. Betul. Oke. Karena kita temukan beberapa anak-anak sekolah, Iya. ada klaster sekolah yang kita temukan sehingga sementara pembelajaran tatap muka juga kita hentikan sementara. dan digantikan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke. Sistem daring. Sambil melihat nanti kalau kasus ini sudah landai lagi, PTM akan dibuka lagi. Iya. Baik Pak Dewa, nanti kita akan lanjut, kita bergeser, kita akan lihat tempat isoter, rumah sakit, kemudian juga nanti terkait terakhir di segmen akhir nanti saya pengen tahu tentang vaksinasi juga, seberapa angkanya sudah sebarannya seberapa persen untuk penduduk Denpasar. Gitu Pak Dewa, ya? Mohon izin. Nah Saudara, jangan kemana-mana, nanti saya bersama dengan Pak Dewa Gederai selaku juru bicara dari Satgas COVID-19 Kota Denpasar. Kita akan meninjau salah satu tempat isolasi terpadu dan juga nanti kita akan geser melihat ke rumah sakit yang memang ditugaskan untuk menangani pasien-pasien untuk COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi on Location.